Bab 311 Keputusan Asura. Kantor Asura. Kerumunan terdiam setelah mendengar dua kata ini. Semua orang yang hadir tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh kantor Asura. Di seluruh Yaleview atau bahkan seluruh negeri, semua keluarga kaya atau terhormat hanyalah setitik debu di hadapan kantor Asura. Asura dapat menghukum mati siapapun jika mereka mau. Tidak ada keraguan tentang itu. Bagaimana mungkin, Ayah, keluarga kami tidak pernah menyinggung kantor Asura. Jadi mengapa mereka mengirim pasukan mereka untuk mengepung kita? Meskipun mengatakan itu, Zain merasakan ketakutan yang dalam. Bagaimanapun, keluarga Maxwell dianggap tidak penting di hadapan kantor Asura. Begitu banyak untuk menjadi bagian dari 4 keluarga terkemuka. Begitu kita berdiri di depan departemen yang perkasa ini, kita seperti semut. Potong omong kosongnya. Bukankah aku memberitahumu untuk membawa orang-orang pergi? Pergi sekarang. Bernard memelototi putranya dan melanjutkan, bawa ibumu bersamamu. Nanti, kamu harus memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Bernard dengan cepat berlari keluar dari ruang tamu tanpa ragu-ragu. Sementara itu, seorang pria parubaya mengenakan seragam kamuflase hijau tentara berdiri dengan anggun di halaman. Di belakangnya ada banyak tentara yang mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah pengawal Asura. Bernard bisa mengenali baju besi hitam yang dikenakan oleh para prajurit hanya dengan pandangan sekilas. Hanya prajurit pengawal Asura di ketentaraan yang diizinkan mengenakan seragam baju besi hitam itu. Di sisi lain, prajurit lain hanya bisa mengenakan seragam kamuflase hijau tentara. Itu adalah aturan kantor Asura. Halo, Komandan. Bolehkah saya tahu tujuan kunjungan Anda? Bernard mengambil inisiatif dengan merendahkan dirinya dan menyapa Andy. Meskipun dia adalah kepala keluarga Maxwell yang dihormati bagi orang luar, statusnya bahkan tidak layak disebutkan di depan kantor Asura. Saya telah diperintahkan untuk memusnahkan 4 keluarga terkemuka. Andy menatapnya dengan dingin sebelum menambahkan, keluarga Zeller sedang down. Sekarang giliran keluargamu. Menghapus 4 keluarga terkemuka. Setelah mendengar itu, Bernard merasa jantungnya berdetak kencang. Ekspresinya juga berubah drastis. Boleh saya tahu siapa yang memberi Anda perintah ini? Ini keputusan Asura. Andy menyebut nama itu dengan nada suram. Saat Bernard mendengar nama itu, dia tiba-tiba merasa lemah di lutut, dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Keputusan Asura. Bagaimana bisa? Bukankah Asura secara misterius menghilang ke udara tipis atau sesuatu setahun yang lalu? Jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba mengeluarkan keputusan Asura? Selain itu untuk berurusan dengan 4 keluarga terkemuka di Yaleview. Permisi, Komandan. Bisakah keputusan Asura yang Anda maksud dikeluarkan oleh Asura? Bernard tergagap. Menurut legenda, begitu dekrit Asura dikeluarkan, seolah-olah langit telah memberi perintah. Tidak ada yang bisa menentang perintahnya, dan tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan. Dekrit Asura adalah tatanan tertinggi di seluruh Canaya. Begitu dekrit Asura dikeluarkan, tidak peduli di mana 800.000 pengawal pembunuh ilahi atau jutaan tentara mungkin berada di dunia, apakah mati atau hidup dengan satu kaki di kuburan, mereka harus mematuhi perintah selama hati mereka masih ada, masih berdetak. Itu adalah wewenang dari dekrit Asura. Sejak hari Asura memimpin jutaan tentara untuk menaklukkan dunia, dekrit Asura telah menjadi keberadaan yang paling menakutkan di bumi. Bahkan kantor Asura dan 8 Raja Perang harus mematuhi keputusan Asura tanpa keberatan. Bagaimana menurutmu? Andy menembakkan belati ke arah Bernard setelah mendengarkan kata-katanya. Ditambahkannya, selain Asura, menurutmu siapa di dunia ini yang berani mengeluarkan dekrit Asura? Kecuali orang itu memiliki keinginan mati. Komentar Andy langsung membuat Bernard gemetar ketakutan. Pada saat ini, dia langsung melepaskan semua pikiran perlawanan. Apa-apaan? Jika saya mencoba untuk menentang keputusan Asura, itu sama dengan menjadikan diri saya musuh bagi dunia. Maukah Anda memberitahu saya nama Anda? Bernard mengatupkan giginya saat dia mengalihkan pandangannya ke Andy, sepertinya ingin mengukir wajahnya ke dalam ingatannya. Andy Morelli. Dia dengan santai mengungkapkan namanya. Andy Morelli. Anda Andy Morelli. Ekspresi Bernard berfluktuasi. Sebagai kepala keluarga Maxwell yang merupakan bagian dari 4 keluarga terkemuka di Yaleview, dia tidak diragukan lagi mengetahui identitas Andy, salah satu dari 4 Raja Perang kantor Asura yang memiliki kendali mutlak atas 100.000 penjaga skala naga.
Hanya satu orang di dunia ini yang bisa membuat orang berpangkat tinggi seperti Andi memimpin pasukannya di sini secara pribadi, dan itu adalah Asura. Ketika Andi mendengar apa yang dikatakan Bernard, sorot matanya langsung menjadi dingin. Pada saat itu juga, Bernard membuang semua pikiran untuk menolak sekaligus. Dia menundukkan kepalanya dan merosot dalam kesedihan. Keluarga saya mengaku kalah. Andi, bergerak sesukamu. Setiap orang. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Andi juga memiliki cukup banyak percakapan yang tidak berarti dan memerintahkan dengan gerakan tangannya, mulai sekarang, tutup seluruh kediaman Maxwell. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan keluar rumah. Tidak ada ampun bagi mereka yang melanggar aturan. Iya Pak. Dengan perintah Andi, banyak tentara yang mengenakan baju besi hitam langsung bergegas masuk ke dalam kediaman Maxwell. Setelah mendengar Andi memberikan perintah untuk menutup seluruh rumah, kesuraman membayangi wajah Bernard selama sepersekian detik. Kekuatan meninggalkannya, dan dia berlutut. Ini sudah berakhir. Kita ditakdirkan kali ini. Saya mencoba mengulur waktu di sini untuk memberi anak saya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Andi sepertinya sudah menduga hal itu akan terjadi. Dia tidak mengizinkan anggota keluargaku melarikan diri. Andi, apakah kamu harus sekejam ini? Bernard menggertakkan giginya dan melihat ke arah pihak lain. Apakah kamu bahkan tidak akan memberi kami kesempatan untuk bertahan hidup? Tidak memungkinkan. Tatapan Andi dingin dan terpisah. Perintah adalah perintah. Tak satu pun dari 4 keluarga terkemuka diizinkan untuk hidup. Itu juga termasuk keluarga Morley, mengerti? Anda, kilatan ketidakpercayaan melintas di mata Bernard ketika dia mendengar pria itu menyebut-nyebut keluarga Morley. Andi, kamu bahkan tidak akan mengampuni keluargamu sendiri. Betul sekali. Andi menatapnya tanpa ekspresi. Cukup dengan omong kosongmu. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tawar-menawar. Dengan mengatakan itu, dia tidak membiarkan Bernard terus mengoceh. Dia langsung melambaikan tangannya. Seseorang bawa dia pergi. Ya Pak. Seketika, selusin tentara berbaju hitam segera keluar dan menangkap Bernard. Tepat ketika mereka mengambil tindakan, keributan terjadi di kediaman Maxwell. Beberapa orang melarikan diri, beberapa menjadi bingung, dan beberapa berlutut. Bahkan ada beberapa dari mereka yang ingin melawan. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, di bawah blokade pengawal skala naga, bahkan seekor lalat pun tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang hidup bisa melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua Maxwell, tanpa kecuali, jatuh ke tangan Dragon Skalegar. Bab 312 Harapan Terakhir. Tuan, kami telah menangkap ke-37 orang dari keluarga Maxwell. Di halaman, seorang prajurit mengenakan baju besi hitam berteriak saat dia berdiri di depan Andi. Singkirkan semuanya. Dengan lambaian tangannya, Andi berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Tapi saat itu, sebuah suara berteriak dari halaman, Andi, hak apa yang kamu miliki untuk menangkap semua keluarga Maxwell? Tepat, bahkan jika kamu adalah salah satu dari 4 kantor Raja Perang Asura, kamu tidak dapat melakukan sesukamu. Petik 2. Ada apa dengan keluarga Maxwell? Apa yang kita lakukan salah? Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan ini? Petik 2. Bahkan jika kamu adalah bagian dari kantor Asura, kamu tidak dapat memusnahkan seluruh keluarga Maxwell tanpa alasan. Diam, kau bocah. Ketika dia mendengar teriakan itu, Bernard, yang sudah lama menyerah untuk membalas, tiba-tiba marah. Dia menendang perut Zain karena marah, menyebabkan Zain ambruk ke lantai. Apakah kamu dalam posisi untuk berbicara sekarang? Ayah. Bahkan setelah ditendang oleh Bernard, Zain masih memasang ekspresi tidak puas di wajahnya. Diam saja, bodoh. Bernard sangat marah sehingga ekspresinya berubah menjadi gelap seperti guntur. Kau ingin aku memberimu penjelasan, bukan? Setelah mendengar kata-kata Zain, Andi tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat yang pertama. Baiklah kalau begitu. Karena Anda menginginkan penjelasan, saya akan memberi Anda satu. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Andi mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Zain. Apakah pistol yang saya arahkan ke kepala Anda merupakan penjelasan yang cukup baik untuk Anda? Jika tidak, saya masih memiliki 100.000 senjata serupa lainnya. Apakah itu cukup bagi Anda? Jika masih belum cukup,
saya memiliki puluhan tank militer di luar yang menunggu untuk membakar kediaman Maxwell hingga rata dengan tanah. Apakah itu cukup untukmu? Kamu tidak masuk akal. Rasa percaya diri Zain langsung menyusut saat melihat pistol di tangan Andi. Apa katamu? Keterlaluan. Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Ketika dia mendengar ini, Andi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kamu ingin aku bersikap masuk akal denganmu? Biarkan saya memberitahu Anda ini. Pistol yang saya pegang adalah alasan paling masuk akal yang pernah Anda dapatkan. Beraninya kau mencoba berargumen denganku. Jika saya benar-benar masuk akal, keluarga Maxwell akan selesai 3 tahun lalu. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba berunding dengan saya sekarang, lanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, Andi tidak bisa repot-repot membuang waktu dengannya lagi. Dia melambaikan tangan mereka dan memerintahkan, singkirkan semuanya. Iya Pak, atas perintahnya, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju besi hitam menyeret anggota keluarga Maxwell dan menuju ke pintu. Saat itu, suara lemah dan lembut terdengar dari kerumunan. Dalam keheningan, suara itu tampak sangat menusuk. Apakah dia Andy Morley? Tenang, kamu mau mati. Apakah Anda pikir Anda cocok untuk memanggil namanya? Bernard berbalik dan memelototi sumber suara lemah itu. Setelah mendengar omelan Bernard, gadis yang berbicara langsung meringkuk ketakutan dan tutup mulut. Anda tahu saya, ketika dia mendengar suara di belakangnya, Andy, yang sudah berjalan keluar dari pintu, berhenti dan menatap gadis di belakangnya. Aku tidak. Gadis itu buru-buru menggelengkan kepalanya ketakutan. Saya baru ingat bahwa teman saya menyebutkan nama Anda, dan dia mengatakan bahwa Anda adalah rekannya. Kawan, setelah mendengar ini, ekspresi kebingungan melintas di mata Andy. Siapa nama temanmu? Jonathan Goldstein. Gadis itu menyebut namanya dengan suara rendah. Saat dia mendengar nama ini, ekspresi wajah Andy langsung berubah. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berdiri di depan gadis itu. Apakah Anda kenal Jonathan Goldstein? Aku mau. Gadis itu terkejut dengan gerakan tiba-tiba Andy, dan wajahnya menjadi pucat. Dia bilang kalian adalah rekan yang tidur di ranjang yang sama. Dia juga mengatakan bahwa kamu bertarung di medan perang dan membunuh musuh bersama. Kapan dia memberitahumu ini? Tanya Andy santai. Beberapa hari yang lalu. Saat dia melihat ke dalam tatapan dingin Andy, gadis itu sangat gugup sehingga dia tergagap. Dia tidak berbohong padaku, kan? Dia tidak berbohong padamu. Setelah melihat betapa ketakutannya dia, Andy tidak bisa menahan tawa. Jangan gugup, dia benar-benar temanku dan berbagi ranjang yang sama denganku. Hanya saja dia tidur di atas, dan saya tidur di bawah. Dan dia bahkan tidak mengizinkanku bertukar tempat dengannya. Ketika dia mendengar beberapa kalimat terakhir dari kata-kata gadis itu, Andy tahu bahwa Jonathan telah menggunakan dia sebagai gimmick di luar lagi. Saat itu, dia juga menipu Sofia dengan cara yang sama. Apapun yang dia katakan tentang mereka berbagi ranjang dan pergi berperang bersama hanyalah sebuah kebohongan. Andy tidak dalam posisi berbagi ranjang dengan Jonathan. Dia bahkan belum pernah memasuki kamar Jonathan, apalagi bisa berbagi ranjang yang sama dengannya. Namun, Andy tidak mengungkap kebohongan Jonathan dan hanya bisa terus menutupinya. Oh benar, siapa namamu? Lydia Maxwell, kata gadis itu dengan suara rendah. Lydia Maxwell. Setelah mendengar namanya, Andy meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana hubunganmu dengan keluarga Maxwell? Sebelum Lydia bisa menjawab, Bernard menimpali, dia putriku. Aku bertanya padanya, bukan kamu. Andy memberinya tatapan dingin. Bernard ketakutan dan langsung diam. Aku putrinya, Lydia menjawab dengan kepala tertunduk. Tidak mungkin dia berani bersikap kurang ajar di depan Andy seperti saat dia bersama Jonathan dan Sofia. Mendengar jawaban Lydia, Andy segera memerintahkan, kamu bisa tinggal. Bawa sisanya pergi. Petik 2. Lydia tercengang ketika dia mendengar ini dan tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi. Apakah Andy melepaskanku hanya karena aku menyebut nama Jonathan? Selamatkan aku, Lydia, aku ayahmu. Ketika dia melihat bahwa Lydia bisa tinggal di belakang sementara yang lain akan diseret oleh para prajurit berbaju besi hitam, Bernard mulai panik. Lydia, jangan lupakan aku. Aku saudara kandungmu. Tolong aku. Zain juga mulai berteriak cemas. Saat itulah seluruh keluarga Maxwell melihat bahwa Lydia adalah harapan terakhir mereka. Ayah,
Setelah mendengar tangisan Bernard dan Zain, ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah Lydia. Faktanya, Zain dan Bernard tidak pernah memperlakukannya dengan baik seperti biasanya, terutama Zain. Dia bahkan tidak akan meliriknya hampir sepanjang waktu. Meskipun begitu, bagaimanapun juga, dia masih putri Bernard. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan menggigit bibirnya saat dia melihat Andi. Kolonel Morley, bisakah kamu membiarkan ayahku pergi juga? Bab 313 ditendang keluar dari Yellowview. Bagaimana menurutmu? Mendengar pertanyaan Lydia, Andi yang baru saja akan pergi, menghentikan langkahnya. Dia menatapnya dengan dingin. Lydia, saya pikir Anda tidak benar-benar memahami sesuatu di sini. Satu-satunya alasan mengapa aku melepaskanmu adalah karena kau tahu temanku. Itu bukan alasan bagi Anda untuk mencoba mendorong keberuntungan Anda. Apakah kamu mengerti? Komandan Morley, ketika dia mendengar ini dan melihat tatapan dinginnya, Lydia panik, dan telapak tangannya mulai berkeringat. Baiklah, cukup. Dengan lambaian tangannya, Andi memotongnya. Dengan itu, para prajurit lapis baja hitam menyeret Bernard dan Zain menuju pintu. Pada saat itu, Lydia menggigit bibirnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Setelah beberapa saat, suara Sofia terdengar di ujung telepon. Ada apa, Lydia? Sofia, bisakah kamu menghubungi Jonathan untukku? Lydia terdengar seperti akan menangis. Ada apa, Lydia? Ketika dia mendengar bahwa Lydia tersedak, gelombang kecemasan melanda Sofia. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara perlahan. Sofia, keluarga Maxwell dalam masalah. Kantor Asura menangkap keluarga kami. Aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Jonathan, keluh Lydia. Kepala kantor Asura adalah Andi. Bukankah Jonathan mengatakan bahwa mereka dulu adalah kawan yang berbagi ranjang yang sama? Bisakah Anda membuatnya memohon belas kasihan untuk keluarga saya dan membuat Andi melepaskan kami? Kantor Asura membawa orang-orang ke kediaman Maxwell, dan Andi yang memimpin mereka. Saat dia mendengar kata-kata Lydia, Sofia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Sekitar setengah jam sebelumnya, Andi masih berada di kediaman Goldstein. Adapun orang-orang dari kantor Asura yang dimaksud Lydia, mereka secara alami adalah penjaga skala naga dari keluarga Goldstein. Jangan khawatir, Lydia, aku tidak bersama Jonathan. Aku di rumah sakit saat ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda nomor teleponnya, dan Anda bisa meneleponnya sendiri. Saat Sofia menghibur Lydia, dia memberikan nomor Jonathan kepada Lydia pada saat yang sama. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Jonathan akan bisa membantumu. Lagi pula, dia dalam suasana hati yang buruk sekarang. Ingatlah untuk memperhatikan nada bicaramu. Dia sangat menyadari kepribadian Lydia, dan dia juga jelas tentang keadaan Jonathan saat itu. Dia tidak akan langsung mengirim Andi untuk mengejar keluarga Maxwell jika tidak marah. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Jonathan mengirim Andi untuk menyingkirkan 4 keluarga terkemuka karena marah. Aku mengerti, Sofia. Terima kasih. Setelah saran Sofia, Lydia tidak peduli tentang hal lain dan menutup telepon. Setelah itu, dia langsung menelepon Jonathan. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Telepon berdering tanpa henti di ujung sana, tetapi tidak ada yang mengangkat. Para prajurit di luar pintu telah membawa seluruh keluarga Maxwell ke truk militer. Saat dia melihat ini, Lydia panik dan bergegas mengejar mereka. Lydia, selamatkan aku. Bernard langsung berteriak begitu dia melihat Lydia. Namun, begitu dia membuka mulutnya, prajurit di sampingnya menendangnya. Diam. Bernard dengan patuh diam setelah ditendang. Ayo pergi. Dengan lambaian tangan Andi, truk militer yang tak terhitung jumlahnya bersiap untuk berangkat, dan suara gemuruh yang keras memenuhi udara. Tepat ketika Lydia hendak menangis, sebuah suara serak terdengar dari ujung telepon yang lain. Halo, Jonathan, apakah itu kamu? Ini Lydia, kami bertemu sebelumnya. Apakah kamu ingat saya? Lydia buru-buru menjawab begitu panggilan berhasil. Saya tahu, kenapa kamu memanggilku? Jonathan terdengar agak lesu. Jonathan, bisakah kamu membantuku? Lydia menggigit bibirnya sambil melanjutkan dengan malu, keluarga Maxwell sedang dalam masalah. Kantor Asura datang untuk menangkap seluruh keluarga kami, dan Andi Morley lah yang memimpin mereka. Bisakah Anda membantu memohon belas kasihan dan membuat Andi melepaskan kami? Andi menangkapmu,
Jonathan tampak terkejut. Berikan telepon padanya. Aku akan membuatnya melepaskanmu. Dia tidak menangkapku, Lydia buru-buru menjelaskan. Dia melepaskanku setelah mengetahui bahwa aku mengenalmu. Tapi apa? Tapi dia menangkap orang tuaku dan seluruh keluargaku. Lydia sangat cemas hingga hampir menangis. Jonathan, anggap saja aku memohon padamu. Bisakah kamu membantuku sekali ini saja? Selama Anda membantu saya akan setuju untuk apapun. Bahkan jika itu bukan atas nama saya, dapatkah Anda membantu saya atas nama Sofia? Tolong bantu aku sekali ini saja. Jika Jonathan ada di depannya, Lydia akan berlutut di depannya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa buruk Bernard memperlakukannya, dia tetaplah ayahnya. Tidak mungkin dia bisa melihat saat kantor Asura membawanya pergi. Berikan telepon padanya. Setelah lama terdiam, akhirnya Jonathan angkat bicara. Mendengar jawaban Jonathan, Lydia langsung berlari mengejar truk dan berteriak, "Tunggu! Tunggu! Apa masalahnya?" Mendengar teriakannya, Andi melambaikan tangannya, dan truk itu berhenti. Telepon. Lydia terengah-engah saat dia berlari ke arah Andi. Dia memberikan teleponnya kepadanya dan berkata, Jonathan mencarimu." Tuan Goldstein." Andi langsung mengerti apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-kata Lydia. Dia mengambil telepon darinya dan berkata, "Tuan Goldstein, biarkan mereka pergi," jawab Jonathan lembut. "Mereka semua." Andi tercengang. "Ya, usir saja mereka dari Yellowview. Tidak perlu bagimu untuk membawa mereka kembali." Petik 2. "Ya, Tuan Goldstein." Setelah menerima pesanan Jonathan, Andi tidak membuang waktu, dan dia juga tidak bertanya lebih lanjut. Keputusan Jonathan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang harus dia lakukan hanyalah menjalankan perintah Jonathan. Adapun keluarga lain, kamu bisa membiarkan mereka pergi juga. Usir mereka semua dari Yellowview dan hanya tinggalkan keluarga Morley. "Ya, Tuan Goldstein." Saat dia selesai berbicara, Jonathan sudah menutup telepon. Segera setelah itu, Andi mengembalikan telepon ke Lydia. "Apa yang dia katakan?" Lydia bertanya dengan cemas. Andi meliriknya dengan acuh tak acuh tetapi tidak menjawabnya. Dia hanya membuka pintu mobil dan keluar dari SUV. Melambai ke arah tentara di truk militer, dia kemudian berkata, "Lepaskan mereka semua." Atas perintah Andi, para prajurit yang sebelumnya mengendalikan keluarga Maxwell langsung menyimpan senjata mereka dan melepaskannya tanpa ragu-ragu. Bab 314 Foto monokrom. Lepaskan semuanya. Lydia terkejut saat mendengar itu. Dia akan berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur jika Andi memutuskan untuk melepaskan orang tuanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melepaskan semua orang dari keluarga Maxwell setelah satu panggilan telepon dari Jonathan. "Komandan Morley, terima kasih." Lydia menggigit bibirnya sambil menatap Andi, matanya dipenuhi ketakutan. Memang, dia takut pada Andi. "Tidak perlu berterima kasih padaku." Andi memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu seharusnya berterima kasih kepada orang yang menelepon." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan dengan suara rendah, "Namun, saya memiliki kondisi sebelum saya melepaskannya." "Apa itu?" Lydia bertanya, nada suaranya dipenuhi kecemasan. "Mulai sekarang dan seterusnya, keluarga Maxwell dilarang memasuki Yellowview. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika ada di antara Anda yang mengambil satu langkah ke Yellowview." Mata Andi langsung berubah dingin saat dia berbicara. Setelah mendengar itu, keluarga Maxwell menggigil ketakutan dan tanpa sadar merasa merinding di sekujur tubuh mereka meskipun jauh. Tidak ada belas kasihan. Keluarga Maxwell dilarang memasuki Yellowview. Bukankah itu berarti keluarga Maxwell diasingkan? Dipahami, kami akan segera meninggalkan Yellowview. Kami akan pergi malam ini dan tidak akan pernah kembali. Bernard, kepala keluarga Maxwell, merespons dengan cepat. Dia tahu apa yang harus dia prioritaskan sekarang. Tidak masalah jika mereka tidak bisa kembali ke Yellowview. Setidaknya mereka harus tetap hidup. Jika mereka memilih untuk tetap tinggal di Yellowview, itu berarti kehilangan nyawa mereka. "Lepaskan mereka." Begitu Andi memberi perintah, para prajurit lapis baja hitam segera mundur selangkah dan memberi jalan bagi keluarga Maxwell. Baru setelah semua keluarga Maxwell turun dari truk militer, Andi duduk di SUV hijau itu. "Maju, berbaris." "Ya Pak." Dengan perintah Andi, suara keras terdengar sekali lagi. Segera, asap ekor melayang di udara,
dan konvoi menghilang dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari sehari, 4 keluarga terkemuka Yaleviu diasingkan dari Yaleviu. Semua ini terjadi bahkan sebelum matahari terbenam. Ketika berita ini keluar, itu langsung mengejutkan seluruh Yaleviu. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa 4 keluarga terkemuka yang telah mengendalikan Yaleviu selama 3 tahun terakhir akan mengalami kejatuhan kolektif mereka dalam satu hari. Lagi, diasingkan dari Yaleviu. Apalagi ketika 4 keluarga terkemuka termasuk keluarga Morley. Mereka adalah keluarga Andi, dan dia adalah salah satu raja perang di kantor Asura. Hanya ada satu orang di Yaleviu yang mampu melakukan ini. Itu akan menjadi Asura yang legendaris. Asura seperti keberadaan dewa. Namun, setahun yang lalu, Asura menghilang secara misterius tanpa jejak. Mungkinkah dia telah kembali? Tiba-tiba, semua orang di Yaleviu merasa hidup mereka dalam bahaya. Terutama keluarga terhormat, mereka dengan panik meninggalkan Yaleviu di tengah malam. Beberapa melarikan diri ke luar negeri dalam semalam, sementara yang lain melarikan diri ke Gronga dan Durbain. Juga, beberapa orang menyewa pesawat dalam semalam dan terbang langsung ke sisi lain bumi. Semua itu terjadi karena kembalinya pria legendaris itu. Sementara itu, ketika semua orang di Yaleviu mengalami kekacauan, Jonathan berdiri di depan sebuah kamar di kediaman Goldstein. Dia tidak membuka pintu untuk waktu yang lama. Kamar itu tidak lain adalah milik orang tuanya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia terakhir kali melangkah ke ruangan ini. Saat itu, dia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi yatim piatu. Juga, dia tidak tahu dia akan dikeluarkan dari keluarga Goldstein suatu hari nanti. Dengan demikian, menjadi putra terlantar yang legendaris dari keluarga Goldstein. Dengan pekikan keras, Jonathan mendorong pintu hingga terbuka. Segera, bau basi memenuhi lubang hidungnya. Ruangan itu tertutup debu. Ada banyak sarang laba-laba berkeliaran. Bahkan meja di ruangan itu tertutup lumut dan menjadi berjamur. Namun, Jonathan tidak menunjukkan penghinaan sedikit pun. Sebagai gantinya, dia mengambil sapu dan mulai membersihkan kamar perlahan. Laba yang berantakan dan lumut di atas meja. Saat dia membersihkan lumut di atas meja, dia tiba-tiba menemukan foto hitam putih di tempat meja terkelupas. Foto itu kecil, hanya beberapa inci besar. Itu sangat kecil sehingga orang dapat dengan mudah mengabaikannya. Selain itu berada di bawah vinil meja. Jika bukan karena fakta bahwa ruangan ini sudah lama tidak ditempati dan tidak dirawat, tidak ada yang akan menemukan foto hitam putih kecil ini di bawah meja. Kenapa ada foto di sini? Jonathan mengambil foto hitam putih dari meja dengan bingung. Ketika dia mengambil foto itu, dia terkejut menemukan foto grup 3 orang. Dalam foto tersebut, pasangan muda tersenyum ke arah kamera, dan di tangan mereka ada seorang anak kecil yang baru berusia beberapa tahun. Anak kecil itu adalah dia, Jonathan Goldstein. Adapun pasangan muda, mereka adalah orang tuanya, tentu saja. Daniel Goldstein dan Elizabeth Stone. Mengapa foto ini disembunyikan di sini? Jonathan ragu-ragu saat dia membalik foto itu. Saat dia membaliknya, dia tiba-tiba menemukan sebaris kata-kata hitam kecil yang tertulis di belakangnya. Kata-kata itu berbunyi, "Nak, ketika kamu melihat foto ini, ayahmu dan aku seharusnya sudah lama pergi, bukan? Anda baru berusia 3 tahun ketika kami mengambil foto ini. Ayahmu dan saya memutuskan untuk menyembunyikan foto ini di bawah meja sehingga suatu hari, ketika Anda dewasa dan mengambil relik ini, Anda akan menyadari bahwa saya telah menyembunyikannya secara diam-diam di sini. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Ayahmu bahkan tidak tahu tentang foto ini. Anakku yang bodoh, jangan menangis. Harapan terbesar saya adalah melihat Anda tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki keluarga sendiri. Saya tidak tahu apakah saya akan diberkati untuk melihat ini suatu hari nanti. Jika saya pergi ketika Anda melihat foto ini, saya ingin memberitahu Anda satu hal. Saya akan memberkati Anda bahkan ketika saya berada 6 kaki di bawah." Font hitam tampak sangat anggun. Foto itu begitu kecil namun penuh dengan kata-kata hitam kecil. Tidak diragukan lagi bahwa tulisan tangan Elizabeth lah yang bisa dikenali Jonathan dengan sekali pandang. Tulisan tangan ini terlalu familiar baginya. Baik itu menandatangani kertas ujian ketika dia masih muda atau diam-diam membantunya dengan pekerjaan rumah musim panas yang belum selesai di belakang punggung Daniel, Elizabeth telah meninggalkan terlalu banyak jejak. "Bu,
Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu masih bermain petak umpet denganku? Jonathan tidak bisa menahan tawa sambil melihat kata-kata yang tertulis di bagian belakang foto. Segera, matanya menjadi merah dan berlinang air mata saat tawanya perlahan memudar. Dalam ingatan Jonathan, dia jarang menangis sepanjang hidupnya. Dia tidak meneteskan air mata bahkan ketika dia diusir dari keluarga Goldstein. Itu semua karena seseorang pernah memberitahunya sesuatu ketika dia masih muda. Pria seharusnya tidak mudah menangis. Jonathan mengingat apa yang dia dengar. Kau itu seorang pria, Anda harus menggertakkan gigi dan berani menghadapi kemunduran dan kesulitan apapun yang Anda hadapi. Itu karena kamu laki-laki. Bab 315 orang terkaya di Yellowview. Orang yang mengucapkan kata-kata itu kepada Jonathan adalah ayahnya sendiri, Daniel Goldstein. Pikiran Jonathan kembali ke 10 tahun yang lalu saat dia menatap foto hitam putih di tangannya. Ayah, Bu, kalian berdua bahkan tidak di sini lagi, jadi mengapa kamu masih membuat lelucon kejam seperti ini? Mata Jonathan memerah. Dia memasukkan kembali foto itu ke dalam sakunya. Saat dia melanjutkan menyapu ruangan, langkah kaki ringan tiba-tiba datang dari luar pintu. Segera setelah itu, Sofia yang tampak kelelahan memasuki ruangan. Jonathan, Bibi Sofia, mengapa kamu di sini? Jonathan terkejut melihat Sofia ketika dia melihatnya masuk. Aku khawatir meninggalkanmu sendirian di rumah, kata Sofia ketika dia melihat matanya yang sedikit memerah. Dia melangkah maju dan mengambil sapu dari Jonathan. Duduk dan istirahatlah sebentar, serahkan pembersihan kepada saya. Petik 2. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Jonathan melambaikan tangannya. Saya belum membersihkan kamar mereka selama lebih dari 10 tahun. Lebih baik aku melakukannya. Menurunkan kepalanya, Jonathan terus menyapu setelah berbicara. Mata Sofia memerah tanpa sadar ketika dia melihat cara Jonathan bertindak. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikan adegan di depannya, dia tidak akan percaya bahwa Asura, yang sendirian menghancurkan 4 keluarga terkemuka, akan memiliki sisi yang rentan terhadapnya. Oh, itu benar. Bibi Sofia, apakah kamu memberi Lydia nomor teleponku? Jonathan bertanya sambil terus menyapu ruangan. Ya, saya telah melakukannya. Sofia mengangguk. Dia meneleponku, mencarimu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku memberinya nomor teleponmu. Saya harap dia tidak memberi Anda masalah. Petik 2. Sofia sedikit bingung setelah mendengar kata-kata keponakannya. Dia khawatir bahwa tindakannya mungkin akan mengganggunya. Bagaimana itu mungkin? Jonathan tersenyum. Bibi Sofia, kamu tidak perlu gugup saat berbicara denganku. Tidak masalah apakah aku Asura atau Jonathan Goldstein. Aku akan selalu menjadi keponakanmu. Fakta ini tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun. Saya tidak ingin ada rasa keterasingan di antara kami karena identitas saya. Dibandingkan dengan situasi saat ini, saya lebih suka ketika Anda memanggil saya sombong. Petik 2. Jonathan mengharapkan sikap Sofia berubah setelah dia mengetahui identitasnya. Dia telah mengundurkan diri ke tingkat keterasingan tertentu. Namun, sebenarnya, itu jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sombong kecil, Sofia menghela napas lega setelah mendengar kata-kata pria itu. Dia menatap tajam ke arah Jonathan. Apakah Anda gatal untuk dipukuli hanya karena saya berhenti menyebut Anda sombong? Beraninya kau menceramahiku. Saya tidak peduli jika Anda Asura. Saya menolak untuk mengakui ini. Saya hanya tahu anak yang membenamkan dirinya ke dalam selimut saya setelah mendengarkan cerita horor. Saya hanya tahu orang sombong yang terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian sesudahnya. Bibi Sofia, bisakah kita tidak membicarakan insiden toilet? Jonathan tiba-tiba menjadi cemas setelah mendengar Sofia mengungkit cerita masa kecilnya. Dia sangat ingin meninggalkan masa lalunya yang kekanak-kanakan. Baiklah, aku akan berhenti. Sofia memutar bola matanya. Jadi, bagaimana dengan permintaan Lydia? Sudah diselesaikan, kata Jonathan. Dia kemudian menambahkan, saya meminta Andi untuk membiarkan mereka pergi. Kau membiarkan mereka semua pergi. Setelah mendengar kata-katanya, Sofia terkejut. Apakah kamu melakukannya karena aku? Jika dia melakukannya karena aku, bukankah aku hanya mempersulitnya? Bagaimana menurutmu? Jonathan tersenyum sambil menatapnya. Jika bukan karena Sofia, tidak satupun dari 4 keluarga terkemuka Yellowview yang akan selamat, juga tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan Yellowview.
Jadi aku tidak membuatmu kesulitan, kan? Sofia menggigit bibirnya dan bertanya dengan suara lembut. Tidak, Jonathan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya ketika dia melihat ekspresi bingung Sofia. Hanya keluarga Maxwell, tidak masalah jika kita membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka tidak bisa menyebabkan banyak masalah di Yellowview. Oh itu benar, ini hampir waktu makan. Apakah kamu lapar? Bagaimana kalau kita keluar untuk makan? Dia bertanya. Jonathan memeriksa waktu setelah meletakkan sapu. Sudah lewat jam 6 malam, artinya langit akan segera gelap. Aku agak lapar, kata Sofia sambil mengusap perutnya. Dia belum makan sesuap pun sejak tadi pagi. Sebenarnya, dia sangat lapar sehingga perutnya mulai sakit. Baiklah, ayo kita makan sup daging sapi. Jonathan keluar dari kamar. Di luar rumah, Andy sudah lama kembali bersama pasukan. Mereka semua bersiaga di halaman. Goldstein. Andy segera berlutut dengan satu lutut saat dia melihat Jonathan. Tentara lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang Andy segera mengikuti saat mereka melihat yang pertama berlutut. Berlutut, mereka meraung, Asura. Bangun, Jonathan dengan santai melambaikan tangannya. Dia memandang Andy dan bertanya, apakah Anda mengurus masalah ini? Ya, Tuan Goldstein, ini telah diselesaikan. 4 keluarga terkemuka akan diasingkan dari Yellowview sebelum pukul 12:30 malam. 4 keluarga terkemuka. Jonathan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar jawaban Andy. Bahkan keluarga Morley. Ya, keluarga Morley juga akan meninggalkan Yellowview sebelum pukul 12:30 malam. Andy mengangguk mengiyakan. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membuat pengecualian untuk keluarga Morley? Jonathan mengerutkan kening. Lebih baik jika mereka pergi, agar mereka tidak menyebabkan lebih banyak masalah di Yellowview di masa depan, jawab Andy. Dia tidak mengangkat kepalanya. Ngomong-ngomong, ada baiknya mereka pergi. Akan baik bagi mereka untuk berada jauh dari tempat ini. Aku menyerahkannya padamu. Karena Andy sudah membuat keputusan, Jonathan tidak akan ikut campur. Oh, benar. Tinggalkan 100 Dragon Scale Guard untuk menjaga keluarga Goldstein nanti. Tukar mereka setiap bulan. Petik 2. Ya, Tuan Goldstein. Mendengar kata-kata Jonathan, Andy tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Goldstein, apakah 100 penjaga cukup? Cukup, kata Jonathan. Dia kemudian menambahkan, selain itu, kirim seseorang untuk menangani properti dan bisnis 4 keluarga terkemuka. Pindahkan semuanya ke bibiku. Petik 2. Mentransfernya padaku. Sofia sejenak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Jonathan. Dia buru-buru menjabat tangannya. Tidak, jangan pindahkan kepemilikannya kepadaku. Apakah kamu sedang bercanda? Ini adalah 4 keluarga terkemuka. Mereka menguasai sepertiga ekonomi di Yellowview. Jika properti dan bisnis mereka semua dialihkan kepadanya, dia akan menjadi orang terkaya di Yellowview dalam semalam. Bahkan, dia bisa menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa 4 keluarga terkemuka memiliki bisnis yang sah senilai lebih dari 100 miliar. Jelas, orang tidak bisa meninggalkan bisnis yang teduh. Mereka mungkin bernilai lebih dari 200 miliar. Hanya dengan sepatah kata dari Jonathan, semua ini bisa menjadi miliknya, Sofia Goldstein. Tidak mungkin aku bisa menerima ini. Jika orang lain mendengar bahwa mereka akan menjadi orang terkaya di Yellowview dalam semalam, mereka pasti akan senang. Namun, Sofia bukan orang seperti itu. Bab 316 satu syarat. Jelas, dia tidak. Sofia tahu bahwa begitu dia menyetujuinya, dia akan mewarisi aset yang bernilai miliaran dalam sekejap mata. Dia akan menjadi miliarder pertama dari Yellowview dalam sejarah Canaya. Jonathan tersenyum pada Sofia ketika dia mendengar itu. Kenapa tidak? Apa perbedaan antara mentransfer aset atas nama Anda atau nama keluarga Goldstein? Jangan lupa bahwa Anda adalah kepala keluarga Goldstein. Petik 2. Saya tidak peduli. Aku hanya tidak ingin mereka. Saya tidak tertarik menjadi kepala keluarga Goldstein. Siapapun yang tertarik bisa menjadi kepala keluarga, Sofia menolak dengan tegas. Dia bersikukuh tidak menerima tawaran Jonathan. Dia paling tahu kepribadiannya. Dia tidak tertarik menjadi kepala keluarga Goldstein, apalagi pemilik aset 4 keluarga terkemuka. Lalu haruskah aku memberikannya kepada orang lain? Jonathan melirik Sofia sekilas. Sofia tampak tidak tertarik. Lakukan apapun yang Anda inginkan.
Anda dapat memberikannya kepada siapapun yang Anda inginkan. Hanya saja, jangan berikan padaku. Petik 2. Kamu benar-benar pemarah. Melihat bagaimana Sofia menolak tawarannya tanpa ragu-ragu, Jonathan tertawa ketika dia menoleh ke Andi. Mari kita lakukan. Menyebarkan beberapa orang dari kantor Asura dan mengambil alih aset dari 4 keluarga terkemuka. Ketika Miss Sofia yang hebat siap untuk mengambil alih, mintalah seseorang untuk melakukan serah terima dengannya. Ya, Tuan Goldstein, Andi langsung menjawab sambil mengangguk. Ayo pergi. Jonathan menatap Sofia saat dia bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia akan melangkah keluar dari pintu, Andi memanggilnya, Tuan Goldstein. Apa masalahnya? Bingung, Jonathan berbalik. Dia melihat bahwa Andi hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya menahan diri. Goldstein, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Andi ragu-ragu, tampak sedikit tidak nyaman. Jonathan mengerutkan kening. Apa masalahnya? Angkat bicara. Jangan cemberut seperti wanita. Petik 2. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan beberapa hari ini. Jika Anda punya waktu, saya ingin meminta bantuan Anda untuk sesuatu. Sambil menggaruk kepalanya, Andi menatap Jonathan dengan canggung. Cepat ludahkan. Jonathan mendeteksi keraguan-raguan dalam suara Andi dan merasakan dorongan untuk menendangnya. Andi adalah salah satu dari 4 raja perang di kantor Asura, namun dia menggeliat seperti wanita. Latihan tembakan langsung tahunan kita sudah dekat. Andi menatap Jonathan dengan gugup. Dia berbicara dengan bisikan yang hampir tidak terdengar, bisakah Anda membantu mencambuk orang-orang yang tidak berguna di tim saya menjadi bugar? Apa katamu? Bicara lebih keras. Jonathan menatap tajam ke arah Andi. Saya berkata, Tuan Goldstein, bisakah Anda membantu mencambuk orang-orang yang tidak berguna di tim saya menjadi bugar? Sambil menggertakkan giginya, Andi menyatakan, aku ingin menjadi yang pertama dalam latihan tembakan langsung kali ini. Bukan urusanku apakah kamu masuk duluan. Anda ingin saya membantu mencambuk orang-orang itu. Kenapa aku tidak mencambukmu juga? Jonathan tidak bisa menahan cemberut pada pria itu. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa mencambukku. Tanggapan Andi langsung dan tidak malu-malu. Kesal, Jonathan bahkan tidak repot-repot menatap Andi. Saya tidak punya waktu. Goldstein, tolong bantu saya kali ini. Penjaga skala naga selalu menjadi nomor 2 dari bawah grafik. Jika kami kalah lagi tahun ini, saya akan sangat dipermalukan. Andi langsung berlutut di depan Jonathan dan menarik-narik celana Jonathan. Goldstein, saya tidak akan bangun jika Anda tidak membantu saya. Menjauh dari saya. Tidak senang, Jonathan menendang Andi. Lihat dirimu. Anda sama sekali tidak terlihat seperti raja perang. Aku pasti buta untuk menjemputmu ke kantor Asura saat itu. Petik 2. Jonathan merasa bahwa Andi tidak memiliki kehadiran seorang raja perang yang memerintah. Dia lebih terlihat seperti gangster sekarang. Seorang bajingan. Saya tidak peduli, Tuan Goldstein. Aku akan berlutut di sini sampai kamu setuju untuk membantuku. Andi mengambil taktik ini dari Sofia sebelumnya. Sofia, tolong bantu saya untuk berbicara dengan Tuan Goldstein. Minta dia untuk membantuku. Ketika Andi melihat bahwa Jonathan tetap tidak tergerak oleh permohonannya, dia meminta bantuan Sofia. Dia mungkin juga tidak mendengarkanku. Sofia mengira dia tidak berdaya untuk campur tangan dalam masalah ini. Namun, dia merasa berkewajiban untuk membela Andi karena Raja Perang berlutut di depannya dan meminta bantuan. Jonathan, kenapa kamu tidak membantunya? Sofia menatap keponakannya dengan penuh tanya. Tidak, jika saya membantunya, apa yang akan terjadi jika 7 orang lainnya mengetahuinya? Jonathan menatap tajam ke arah Andi. Dia sekarang tahu mengapa Andi membawa timnya kembali menemuinya setelah memusnahkan 4 keluarga terkemuka. Dia telah memasang jebakan untuk Jonathan, menunggunya jatuh ke dalamnya. Mereka tidak akan tahu. Tuan Goldstein, Anda bisa bergabung dengan kami dengan penyamaran dan nama samaran. Saya dapat memberitahu yang lain bahwa saya menyewa pelatih paruh waktu untuk tim. Tidak ada yang akan tahu bahwa Anda memimpin tim atas nama saya jika saya tidak memberi tahu mereka. Jadi, kamu sudah menyelesaikan semuanya, ya. Sepertinya kamu sudah lama berencana menjebakku. Wajah Jonathan menjadi gelap. Tidak, aku hanya memikirkan ini beberapa waktu yang lalu. Andi menggaruk kepalanya malu-malu.
Saat dia mendongak untuk bertemu dengan tatapan Jonathan, dia memiliki firasat tentang bahaya. Setelah bekerja untuk Jonathan selama bertahun-tahun, dia tahu betul apa arti penampilan itu. Dia bergidik pada pikiran-pikiran itu. Oh tidak, aku ditakdirkan kali ini. Aku tidak akan bisa lolos, pasti. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi aku punya satu syarat. Jonathan melirik Andy. Goldstein, katakan padaku, aku akan setuju dengan syarat apapun. Andy sangat gembira ketika Jonathan akhirnya mengalah. Dia akan melakukan apapun yang diinginkan Jonathan tanpa ragu-ragu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Senyum tipis muncul di wajah Jonathan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Andy. Setelah latihan tembakan langsung ini, saya ingin Anda memimpin tim Anda ke wilayah barat dan menaklukkannya dalam waktu 1 bulan. Jika Anda tidak dapat melakukan itu, Anda dapat membawa kepala Anda yang dipenggal untuk menemui saya. Petik 2. Taklukkan wilayah barat. Wajah Andy langsung pucat pasi. Goldstein, berapa banyak pria yang ingin Anda bawa bersama saya? Petik 2. 100.000 penjaga skala naga. Apa itu cukup? Jonathan memberikan jawaban begitu saja. 100.000 penjaga skala naga. Andy mengerutkan kening, dan garis dalam muncul di antara alisnya. Goldstein, apakah Anda mungkin bercanda dengan saya? Bab 317 Undangan dari Lydia. Bagaimana menurutmu? Jonathan bertanya sambil meliriknya. Tuan, itu wilayah barat. Ekspresi Andy tiba-tiba berubah pahit. Diketahui bahwa dalam ribuan tahun terakhir di seluruh Canaya, hanya Asura Jonathan yang berhasil memimpin pasukannya untuk menaklukkan wilayah barat dan menggabungkannya dengan Canaya. Jonathan hilang selama setahun. Selama periode itu, wilayah barat memberontak, melancarkan serangan balik ke arah Besya, dan bertarung dengan Raja Guntur Perang, Kane. Saat itu, Raja Guntur Perang, Kane, memiliki 300.000 pengawal naga anima di bawah kepemimpinannya. Meski begitu, mereka tidak bisa mengambil alih wilayah barat. Jadi, bagaimana Andy bisa berharap untuk melakukannya hanya dengan 100.000 Dragon Scale Guard? Bukankah ini hanya mimpi yang tidak berdasar? Saya tahu. Jonathan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah wilayah barat wilayah kecil? Bukankah seharusnya 100.000 Dragon Scale Guard sudah cukup? Wilayah barat adalah area kecil. Mendengar itu, Andrew terdiam. Di dunia ini, tidak ada orang lain selain Jonathan yang berani mengatakan bahwa wilayah barat adalah wilayah kecil. Setelah pemberontakan di wilayah barat, banyak negara diam-diam mendukung mereka secara rahasia dan memberi mereka dana, peralatan, dan bahkan jenis senjata mematikan terbaru. Apakah itu kekuatan tempur mereka atau dukungan dari berbagai negara asing? Mereka jauh lebih kuat daripada negara kecil-kecil yang tidak disebutkan yang terletak di luar negeri. Bagaimana dia bisa mengharapkan saya untuk menaklukkan wilayah barat hanya dengan 100.000 penjaga skala naga? Ini adalah prestasi yang mustahil. Goldstein, bisakah kamu mengirim lebih banyak pasukan? Andy dengan hati-hati melihat ke arah Jonathan dan menelan ludah. Paling-paling, aku bisa membiarkan Kane bekerja denganmu. Adapun lebih banyak tentara, saya tidak bisa mengalokasikannya untuk Anda. Jonathan menolaknya tanpa ragu-ragu. Ini adalah kondisi saya. Jika kamu menerimanya, aku akan membantumu melatih prajuritmu yang tidak kompeten itu. Dia melanjutkan, jika kamu tidak dapat menerima persyaratanku, kamu harus berlari sejauh mungkin selagi kamu masih bisa. Jangan menghalangi saya untuk makan sup daging sapi saya. Petik 2. Jonathan melanjutkan untuk mundur selangkah dan pergi. Melihat Jonathan pergi begitu saja, Andy mengertakkan gigi dan menyatakan, saya akan menerimanya, Tuan Goldstein. Jadi, kamu sudah memutuskan. Mendengar pernyataannya, Jonathan berhenti saat matanya berkilat antisipasi. Begitulah seharusnya. Seharusnya tidak ada pengecut di antara para prajurit yang dipimpin olehku. Saya telah memutuskan, Andy berkata di antara gigi terkatup. Bukankah wilayah barat hanya area kecil? Aku akan melakukannya. Jemput aku dari kediaman Goldstein dalam seminggu. Begitu dia selesai berbicara, Jonathan berbalik untuk berjalan keluar dari kediaman Goldstein bersama Sofia. Setelah setengah jam, mereka berhenti di sebuah restoran kecil di dekat museum. Meskipun tokonya tidak besar, sudah ada banyak pelanggan di sana. Itu adalah keputusan yang tepat untuk menikmati sup daging sapi, terutama di cuaca yang dingin ini. Bagaimana dengan tempat ini?
Jonathan bertanya sambil menatap Sofia. Terserah kamu. Sofia mengangguk dan berjalan masuk bersama Jonathan. Namun, saat mereka berdua masuk ke toko, mereka tiba-tiba mendengar telepon berdering. Tepat setelah itu, Sofia mengeluarkan teleponnya dan menerima panggilan itu. Sofia, apakah kamu masih di rumah sakit? Dia bisa mendengar suara Lydia di ujung sana, tapi suaranya terdengar seperti kuda kecil dan tidak seenergis sebelumnya. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Ada apa, Lydia? Sofia bertanya dengan prihatin. Dia bisa mendengar melalui suara Lydia bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan apa-apa, tapi aku akan meninggalkan Yaleviu setelah malam ini. Jadi, saya ingin mengadakan pesta terakhir di rumah. Maukah kamu datang dan bergabung denganku? Lydia bertanya dengan suara sedih. Anggap saja itu sebagai pertemuan perpisahan. Dia melanjutkan, tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak bisa datang, tapi aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, ada desahan panjang dari ujung telepon. Ketika dia mendengarnya, Sofia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Lydia adalah sahabatnya di Yaleviu, dan tidak ada orang lain. Namun, Lydia sekarang meninggalkan Yaleviu. Memikirkan hal itu, Sofia menutup telepon dan melihat ke arah Jonathan. Lydia ingin mengundangku makan malam. Tolong biarkan aku mengantarnya pergi. Dia akan meninggalkan Yaleviu setelah malam ini. Sofia dengan lembut menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa dia akan membutuhkan izin Jonathan. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski sangat enggan Lydia meninggalkan Yaleviu, dia tidak ingin mengacaukan rencana Jonathan hanya karena perasaannya. Untuk saat ini, dia berada dalam dilema. Jika itu masalahnya, pergi saja. Melihat wajah malu Sofia, Jonathan tersenyum ringan. Jangan khawatirkan aku. Saya tidak akan meninggalkan Yaleviu untuk saat ini. Anda dapat mengundang saya untuk makan sup daging sapi lagi ketika Anda punya waktu. Petik 2. Bisakah kau menemaniku? Sofia berkata sambil menggigit bibirnya. Aku membuatnya dikeluarkan dari Yaleviu, dan kamu masih ingin aku mengantarnya pergi. Jonathan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Sofia. Seketika, ekspresi malu melintas di wajah Sofia. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, kata Jonathan saat melihat wajah malu Sofia. Dia kemudian menepuk kepalanya sambil tersenyum. Saya harap mereka tidak akan mengusir saya. Dia mengakhiri diskusi dengan itu. Sebelum Sofia bisa mengatakan apa-apa, Jonathan menghentikan taksi dan kembali menatap Sofia, yang ada di belakang. Apakah Anda memiliki alamat tempat tinggalnya? Saya bersedia. Sofia mengangguk dan memberitahu sopir taksi alamatnya. Setelah itu, sopir taksi langsung menginjak pedal dan melajukan mobilnya. Taksi itu hilang dari pandangan dalam sekejap, hanya menyisakan jejak asap di belakang. Sekitar setengah jam kemudian, taksi berhenti di depan kediaman Maxwell di Yaleviu. Hari ini, kediaman Maxwell tampak sangat hidup. Banyak mobil mewah bermerek Porsche, Bentley, Maybach, dan bahkan Rolls-Royce diparkir di tempat parkir di depan. Taksi terlihat sangat lusuh ketika ditempatkan di antara mobil-mobil mewah. Jadi, ketika Jonathan dan Sofia turun dari taksi, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Mereka yang hadir hari ini adalah semua anggota keluarga bangsawan. Mereka bahkan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mengambil perjalanan yang lusuh seperti itu. Cepat, datang dan lihat siapa mereka. Bukankah itu Sofia, nyonya dari keluarga Goldstein? Mengapa dia mengambil tumpangan seperti itu? Apakah dia tidak memiliki martabat sama sekali? Jonathan dan Sofia baru saja turun dari taksi dan mendengar para wanita muda sedang bergosip di pintu kediaman Maxwell. Lihat orang di sebelahnya. Apa dia pacarnya? Seorang gadis mengenakan gaun putih dengan anting-anting perak sedang bergosip. Bagaimana mungkin? Ketika gadis lain berbaju merah mendengar gadis berbaju putih panjang itu, dia mengerucutkan bibirnya. Dia bahkan tidak menyetujui semua pria kaya dan berkuasa yang mengejarnya. Mengapa dia berkencan dengan orang yang terlihat seperti orang miskin? Saya pikir itu hanya toy boy rahasia. Diam, pelankan suaramu, atau mereka mungkin mendengarmu. Jadi bagaimana jika mereka mendengar kita? Mengapa keluarga Ximenez harus takut pada keluarga Goldstein? Bab 318 Perjamuan Maxwell's. Sofia menjadi pusat perhatian begitu dia turun dari mobil.
Dia masih yang paling menonjol di antara kerumunan meskipun tidak sengaja berpakaian dan menyegarkan diri, bahkan tampak agak lelah. Dia tidak perlu memamerkan dirinya dengan sengaja untuk menonjol dan menarik perhatian semua orang. Jonathan, ayo masuk. Meskipun para wanita kaya berbisik, Sofia masih mendengarnya. Namun demikian, dia terlalu malas untuk peduli. Lagi pula, dia bukan orang yang konfrontatif dan tidak suka berdebat dengan orang lain. Dia hanya akan menghindari orang-orang yang tidak dia sukai. Baiklah. Jonathan mengangguk dan mulai berjalan menuju kediaman Maxwell. Adapun wanita penggosip di luar pintu, dia hanya menganggap mereka tidak ada. Sofia mungkin tidak akan berkelahi dengan orang lain, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak akan melewatinya. Saat dia mencapai ambang pintu, seorang wanita dengan gaun merah langsung menghalangi jalan Sofia. Wow, bukankah ini Sofia Goldstein, putri ketiga dari keluarga Goldstein? Apa yang membawamu ke sini hari ini? Bukankah kamu selalu tinggi dan perkasa dan tidak suka menghadiri jamuan makan? Wanita berpakaian merah mengerutkan bibirnya saat dia berdiri di jalan Sofia. Lydia mengundangku ke sini. Sofia tidak ingin membuang waktu untuk mereka, dia juga tidak ingin terlibat dalam perselisihan. Dia sama sekali tidak akan datang ke sini jika bukan karena Lydia akan meninggalkan Yellowview malam ini. Sofia tidak suka acara yang gaduh dan lebih suka ketenangan. Kau di sini hanya karena Lydia memintamu. Bibir wanita itu berkedut saat dia berkata, kenapa kamu tidak berdandan setidaknya sebelum menghadirinya? Apakah Anda tidak tahu perjamuan malam ini adalah yang terbesar yang pernah diselenggarakan oleh keluarga Maxwell? Apakah kamu tidak malu untuk datang mengenakan ini? Petik 2. Apa yang membuat malu? Bukankah kamu juga di sini, berpakaian seperti itu? Sofia mungkin memiliki temperamen yang baik, tetapi itu tidak berarti Jonathan juga. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak punya hak untuk berbicara. Ekspresi wanita berbaju merah itu berubah saat mendengar kata-kata Jonathan. Dia kemudian menatap Sofia dengan mengejek. Sofia, aku benar-benar tidak menyangka kamu diam-diam menyimpan seorang toy boy. Anda selalu berpura-pura menyendiri. Anda tahu apa? Bahkan jika Anda melakukannya, Anda seharusnya tidak membawanya ke sini. Anda harus membiarkan dia melihat dirinya di cermin. Seseorang seperti dia tidak termasuk dalam acara kelas atas seperti ini. Kamu sebaiknya berhenti memuntahkan omong kosong. Dia keponakanku. Jelas Sofia dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar wanita berbaju merah itu menyebut Jonathan sebagai toy boy. Jonathan bukanlah orang yang memiliki temperamen yang baik. Terakhir kali seseorang memanggilnya seperti itu, dia telah mematahkan semua anggota badan orang itu. Sofia tidak ingin wanita berbaju merah itu berakhir seperti orang itu. Keponakan apa? Keponakan tiri atau keponakan yang memiliki hubungan darah? Wanita itu tertawa dingin. Jika itu yang pertama, apakah kalian berdua berbagi tempat tidur? Sekelompok gadis di belakangnya langsung menutup mulut mereka dan mencibir setelah mendengar itu. Jelas bahwa semua orang mengerti maksudnya. Anda. Ekspresi Sofia mengerut marah. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi Jonathan memukulinya. Dia melirik wanita berbaju merah dengan dingin dan berkata, kamu harus berbicara lebih sedikit jika kamu tidak pandai. Apakah Anda percaya saya akan merobek mulut Anda berkeping-keping jika Anda mengatakan sepatah kata pun? Persetan dengan belas kasih terhadap wanita. Tidak ada yang namanya tidak memukul gadis di buku saya. Beberapa wanita telah meninggal di tangan saya selama bertahun-tahun. Selain beberapa wanita yang saya sayangi, sisanya tidak berbeda dengan pria. Aku akan membunuh siapapun yang menghinaku. Apakah kamu berani? Wanita berbaju merah memelototinya ketika dia mendengar itu. Coba sentuh sehelai rambut di kepalaku dan lihat apa yang terjadi. Katakan satu kata lagi dan lihat apakah aku berani. Pada saat itu, tatapan Jonathan berubah dingin. Wanita yang awalnya sombong segera meringkuk ketika dia bertemu dengan tatapan dinginnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jantungnya berhenti berdetak. Tatapannya tampak seperti sedang melihat orang mati, membuatnya gemetar ketakutan tanpa sadar. Bibi Sofia, jangan repot-repot menanggapi ketika kamu bertemu orang seperti ini lain kali. Tampar saja dia, dan dia tidak akan berani bertingkah lagi. Tatapan dingin Jonathan menyapu wanita berbaju merah sebelum dia berbalik untuk berkata kepada Sofia, ayo pergi. Dengan itu, dia mulai berjalan pergi, sedangkan wanita berbaju merah di belakangnya berdiri di sana dengan kaget. Ketika Jonathan menghilang dari pandangan,
dia berkata dengan gigi terkatup, betapa sok. Bukankah kamu hanya seorang toy boy? Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan segera berurusan denganmu. Jonathan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan wanita di luar pintu itu. Dia terbiasa bertemu wanita seperti dia yang mengandalkan latar belakang keluarga mereka dan menganggap mereka lebih baik daripada orang lain. Akibatnya, dia terlalu malas untuk membuang waktu untuk orang-orang seperti itu. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, dia bisa menghabisinya. Tidak perlu membuang air liurnya untuk berdebat. Sementara itu, ruang tamu sudah dipenuhi orang. Meskipun keluarga Maxwell tidak lagi berada di puncaknya, mereka pada akhirnya adalah salah satu dari 4 keluarga terkemuka Yellowview. Yang dibutuhkan hanyalah satu undangan dari mereka untuk mengumpulkan semua orang terhormat di kota, bahkan jika mereka akan diusir dari Yellowview pada malam yang sama. Ada orang-orang dari keluarga terkemuka, tokoh politik, dan bahkan orang-orang dari kantor gubernur Yellowview hadir. Orang-orang itu mengenakan jas hitam dan memegang sampanye atau anggur merah, berjalan melewati kerumunan sambil tersenyum saat mereka bersosialisasi. Hanya dari adegan itu, orang tidak akan pernah tahu bahwa keluarga Maxwell akan menghilang ke dalam sejarah Yellowview setelah tengah malam. Sophia, Jonathan, kalian di sini. Duo itu langsung melihat Lydia, yang sedang menunggu di pintu masuk, ketika mereka melangkah masuk. Terbukti, Lydia telah berdandan indah malam ini. Dia mengenakan gaun merah muda dan tampak lebih feminin daripada sikap riangnya yang biasa. Namun, tidak peduli seberapa rumit rias wajahnya, kelelahan di bawah matanya tidak bisa disembunyikan. Matanya yang merah menunjukkan dia banyak menangis karena masih bengkak. Lydia, kamu baik-baik saja? Tanya Sophia dengan prihatin ketika dia melihat tatapan lelah Lydia. Saya baik-baik saja. Yang terakhir memaksakan senyum dan menjawab, Sophia, maafkan aku untuk malam ini. Saya berencana hanya mengundang Anda dan Jonathan, tetapi ayah saya dan yang lainnya bersikeras mengadakan perjamuan sebelum pergi. Mereka ingin mengadakan satu upacara perpisahan terakhir untuk keluarga Maxwell. Aku tahu kamu tidak suka acara yang gaduh, tapi bisakah kamu menanggungnya demi aku? Tatapan Lydia sedikit menyesal. Dia sudah lama mengenal Sophia dan sangat menyadari kepribadian Sophia. Jika bukan karena Lydia meninggalkan Yellowview malam ini, Sophia kemungkinan besar tidak akan pernah menghadiri upacara perpisahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bab 319 Lari. Berhenti mengatakan itu, Lydia. Saya tidak merasa seperti itu sama sekali, jawab Sophia. Saat dia menyadari Lydia memaksakan senyum, dia langsung merasakan hatinya sakit, jadi dia berjalan ke arah yang terakhir untuk memeluknya erat-erat. Dia berbisik ke telinga Lydia, kemanapun tujuanmu di masa depan, beritahu aku. Saya akan pergi dan mengunjungi Anda kapanpun saya punya kesempatan. Ingat apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Sambil tersenyum, Lydia mengulurkan jari kelingkingnya ke Sophia. Janji jari kelingking. Oke, Pinky bersumpah. Melihat Lydia bertingkah seperti anak kecil, Sophia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia mengaitkan kelingkingnya dengan yang pertama dan berjanji, aku akan menepati janjiku selama 100 tahun, atau aku akan celaka jika aku melanggarnya. Pada saat itu, kedua wanita berusia 30-an itu tampak seperti anak-anak yang sedang memainkan permainan kekanak-kanakan. Baiklah, jangan menangis, Sophia. Banyak orang yang menonton. Kamu tidak akan terlihat cantik dengan mata berkaca-kaca. Lydia dengan lembut menepuk bahu Sophia setelah melihat mata Sophia yang sedikit memerah. Selanjutnya, dia menoleh ke Jonathan, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata, Jonathan, terima kasih banyak untuk sore ini. Tanpa bantuan Anda, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Anda harus berterima kasih kepada Bibi Sophia sebagai gantinya. Jonathan memandang Sophia dengan acuh tak acuh sesudahnya. Sebenarnya, dia tidak akan peduli dengan urusan keluarga Maxwell jika bukan karena Sophia, karena dia selalu menjadi orang yang tidak suka hal-hal yang merepotkan. Tidak peduli apa, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Begitu Lydia menyelesaikan kata-katanya, dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Setelah melihat tindakan Lydia, Sophia membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat itu, dia tiba-tiba mendengar Jonathan berkata, kamu tidak harus melakukan ini. Lagi pula, akulah yang mengejar keluarga Maxwell dari Yellowview. Jonathan,
Sofia memucat ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Situasi ini adalah yang paling dia takuti. Salah satunya adalah sahabatnya, sementara yang lain adalah keponakan kandungnya, satu-satunya anak dari kakak laki-lakinya yang sudah meninggal. Akibatnya, dia terjebak dalam dilema. Apa yang baru saja kamu katakan? Lydia langsung menegang. Dengan ekspresi sedih, dia melirik Sofia, lalu berbalik untuk menatap Jonathan. Jonathan, kamu bercanda denganku, kan? Bukankah Asura legendaris yang mengusir kita dari Yellowview? Terlepas dari seberapa lambatnya dia masih sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa memimpin Andi kantor Asura, salah satu dari 4 raja perang, adalah Asura. Tapi, mengapa Jonathan mengatakan bahwa itu adalah dia? Aku tidak bercanda denganmu. Saat dia melihat gerakan kaku Lydia, dia menjawab dengan dingin, aku orang yang mengirim Andi dan memerintahkan untuk mengusir 4 keluarga terkemuka Yellowview. Petik 2. Lelucon macam apa ini, Jonathan? Lydia tanpa sadar tertawa. Bagaimana mungkin kaulah yang memberi perintah? Bukankah kamu bilang kamu teman sekamar Andi yang berbagi ranjang yang sama? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi Asura? Aku berbohong padamu, Jonathan mengakui dengan santai. Saya tidak ingin mengekspos identitas saya terlalu dini saat itu. Sekarang setelah terungkap, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia telah menyembunyikan identitasnya sebelumnya karena dia tidak ingin Sofia mengetahuinya. Karena dia sudah tahu posisinya, tidak ada yang dia sembunyikan lagi. Sofia, apakah Jonathan minum terlalu banyak? Kenapa dia mulai berbicara omong kosong? Lydia menatap Sofia tanpa daya. Yang mengejutkannya, yang dia dapatkan hanyalah anggukan yang terakhir. Lydia, Jonathan tidak bercanda denganmu. Dia memang orang yang memerintahkan untuk mengusir 4 keluarga terkemuka dari Yellowview. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan bilang kau bekerja sama dengannya untuk menipuku, Sofia, desak Lydia. Meskipun dia mendengar Sofia mengatakan fakta itu, dia masih tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia bisa menjadi Asura yang legendaris? Asura adalah eksistensi seperti dewa. Bukan hanya dia, tapi semua orang di Canaya juga melihat Asura sehebat Tuhan. Bagaimanapun, dia pernah memimpin 4 pengawal Asura untuk menyapu dan menaklukkan seluruh negeri hanya dalam 3 tahun. Di seluruh Canaya, siapa yang bisa mencapai hal seperti itu selain Asura? Kalaupun ada, bagaimana bisa itu Jonathan? Tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Lagi pula aku hanya ingin memberitahumu yang sebenarnya. Dengan acuh tak acuh, Jonathan menatap Lydia yang bingung dan melanjutkan, selain itu, tindakan ini tidak hanya menargetkan keluarga Maxwell tetapi keempat keluarga terkemuka, termasuk keluarga Morley, keluarga Andi. Jika Anda tidak menyambut saya di sini, saya dapat meninggalkan tempat ini kapan saja. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan kepada Anda. Bibi Sofia tidak terlibat dalam insiden ini. Akulah yang memberi perintah. Perjalanan Jonathan penuh dengan pembunuhan. Saat dia mengambil bagian dalam banyak pertempuran, mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan memimpin 4 pengawal Asura dalam pertempuran sengit, dia menjadi Asura hari ini. Jadi, menipu siapapun bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Setelah memberikan perintah di awal, dia tidak pernah bermaksud untuk mengubahnya karena tujuan utamanya adalah untuk mengusir 4 keluarga terkemuka Yellowview. Dia tidak akan membiarkan siapapun berubah pikiran, bahkan Sofia. Meskipun demikian, dia tidak ingin masalah ini menyebabkan kesalahpahaman antara Lydia dan Sofia. Tentu saja, jika bukan karena Sofia, dia juga akan terlalu malas untuk menjelaskan semuanya. Dalam perspektifnya, keluarga Maxwell tidak berarti apa-apa baginya, dan itu hanya membuang-buang waktu untuk menginvestasikan energinya. Saya tahu. Bagaimana bisa gadis yang baik hati seperti Sofia memberikan perintah seperti itu? Lydia tersenyum dan menatap Sofia setelah mendengar kata-kata Jonathan. Dia sudah mengenal Sofia selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu yang terakhir dengan sangat baik. Sofia adalah orang yang bahkan tidak akan membunuh seekor semut, apalagi mengusir 4 keluarga terkemuka dari kota. Tetap saja, aku harus berterima kasih padamu, Jonathan. Lydia menoleh ke Jonathan sambil tersenyum dan berkata, jika bukan karena kamu, Andi pasti sudah membawa kami Maxwells kembali ke tentara. Hidup dan mati kami tidak dapat diprediksi, apalagi ayah saya menjadi tuan rumah upacara perpisahan seperti itu. Oh tidak, aku seharusnya tidak memanggilmu Jonathan lagi.
Seharusnya Asura. Saat dia berbicara, dia menjulurkan lidahnya dengan main-main dan menggoda, Jonathan, karena kamu adalah Asura yang asli, kamu tidak akan berdebat dengan wanita sepertiku, kan? Tentu saja tidak. Jonathan menggelengkan kepalanya dan berkata, panggil saja aku Jonathan seperti biasa. Tidak, seperti Sofia, aku ingin menyebutmu sombong. Lydia mendengus. Setelah itu, dia meraih tangan Sofia dan berbalik untuk berlari. Sambil melakukannya, dia berkata dengan lembut, Sofia, ayo lari sebelum Asura marah. Cepat dan lari. Bab 320 kamu adalah langkah di belakang. Ada banyak tokoh politik terkemuka di aula yang bertukar minuman dan bergembira. Sementara itu, Zain sedang mengobrol dengan beberapa anak muda dari keluarga terkemuka Yaleview. Dia menyembunyikan fakta bahwa keluarga Maxwell akan diasingkan dari Yaleview, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia tidak akan lagi menjadi salah satu dari 4 elit Baikip yang legendaris setelah malam ini. Zain, kenapa keluargamu tiba-tiba mengadakan pesta mewah seperti ini malam ini? Seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas bertanya setelah menyesap anggur merahnya. Harus dikatakan bahwa kediaman Maxwell adalah tempat yang kebanyakan orang hanya bisa impikan untuk masuk. Meskipun mereka semua adalah keturunan Yaleview yang terkenal, ada perbedaan mencolok antara mereka dan keluarga Maxwell dari 4 keluarga terkemuka. Tidak banyak. Ayah saya hanya ingin mengadakan perjamuan untuk merayakan pencapaian keluarga kami selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, saya mengambil kesempatan untuk mengundang kalian ke rumah kami. Zain mempertahankan ketenangannya dan tersenyum tipis. Dia tidak mengungkapkan petunjuk apapun bahwa keluarga mereka tidak akan menjadi bagian dari Yaleview setelah malam ini. Itu adalah cara mereka melestarikan kebanggaan keluarga Maxwell. Siapapun yang berani mengekspos mereka akan menjadi musuh seumur hidup mereka. Karena itu, mereka tidak akan membiarkan siapapun memberikannya. Tidak heran, mengingat kepribadian ayahmu, dia tidak akan menyelenggarakan perjamuan besar seperti itu tanpa alasan. Setelah mendengar kata-kata Zain, pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat yang sama, tatapannya secara tidak sengaja mendarat pada Sofia, yang baru saja memasuki ruangan bersama Lydia. Lihat, Zain, bukankah itu Sofia Goldstein, yang dirayu Troy selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Sofia, setelah mendengar nama itu, Zain menoleh tanpa sadar. Dia cukup akrab dengan nama itu karena saudara perempuannya, Lydia, telah menjadi teman baik Sofia sejak lama. Dia bahkan telah mencoba untuk diam-diam merayu wanita itu di masa lalu. Namun, Sofia tidak membalas perasaannya. Secara kebetulan, seorang selebritas wanita mencoba mendekatinya saat itu, jadi dia tidak repot-repot berusaha lagi ke Sofia. Wanita, selama saya punya uang dan status, saya bisa mendapatkan semua jenis wanita yang saya inginkan. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktu dan usahanya hanya untuk Sofia. Kamu belum dengar, kan? Pria parubaya yang sama dengan kacamata berbingkai emas melirik Zain dan berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa lengan dan kaki Troy dipatahkan oleh seseorang beberapa waktu lalu. Dia telah berada di rumah sakit selama hampir seminggu dan masih berada di unit perawatan intensif sampai sekarang. Tungkai Troy patah. Sedikit kejutan melintas di mata Zain. Kapan itu terjadi? Kenapa aku belum mendengarnya? Troy adalah satu-satunya cucu dari pemimpin keluarga Zeller, Nathan. Dia satu-satunya pewaris keluarga Zeller. Siapa yang berani melumpuhkannya? Orang itu pasti sedang mencari kematian. Siapa lagi yang bisa? Setelah mendengar kata-kata Zain, pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas mencibir. Tentu saja, itu semua karena wanita itu, Sofia. Dia menambahkan, ada desas-desus bahwa setelah dimarahi oleh Troy, Toy Boy yang dia simpan di luar sangat marah dan mematahkan anggota tubuh Troy karena marah. Aku juga tidak mengerti apa yang dipikirkan Troy. Dia putra terkemuka dari keluarga Zeller. Kenapa dia harus memprovokasi seorang Toy Boy? Dia seharusnya meminta seseorang untuk mematahkan kaki pria itu. Lihat dia sekarang. Dia terbaring di rumah sakit dan bahkan tidak bisa keluar. Saya rasa akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia lumpuh sekarang. Toy Boy. Zain mengerutkan kening tanpa sadar. Maksudmu Sofia menyimpan seorang Toy Boy secara diam-diam, dan pria itu mematahkan kaki Troy. Betul sekali. Hampir semua orang di Yaleview mengetahuinya. Kenapa kamu belum pernah mendengarnya?
Pria parubaya berkacamata berbingkai emas mau tidak mau menerima pandangan ganda dari Zain. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Zain bertanya dengan santai. Apakah Toy Boy itu sudah mati? Tidak ada ide. Sambil menggelengkan kepalanya, pria parubaya itu menjawab, saya mendengar Nathan marah dan menyatakan bahwa mereka akan membuat keluarga Goldstein membayar kejahatan mereka dan membunuh bocah mainan itu. Tapi, saya tidak tahu persis apa yang dilakukan. Membayar kejahatan mereka. Ketika Zain mendengar kalimat itu, dia menggelengkan kepalanya, tatapannya berkedip-kedip dengan nada dingin. Tidak mungkin untuk menyadarinya lagi. Mungkin saja jika itu adalah keluarga Zeller di masa lalu. Sayangnya, nasib keluarga Zeller sekarang sama seperti kita Maxwells. Kita semua harus keluar dari Yellowview setelah malam ini. Apalagi yang bisa mereka lakukan untuk membuat keluarga Goldstein membayar kejahatan mereka. Sementara Zain dan beberapa dari mereka melanjutkan percakapan mereka, Jonathan memasuki aula kediaman Maxwell. Ada banyak pria berjas dan dasi memegang gelas anggur di ruangan itu. Sementara itu, wanita bertubuh mungil berdiri di samping para pria, menampilkan sosok dan kecantikan mereka. Para wanita sesekali menyesap gelas anggur mereka. Setiap gerakannya menggoda dan memikat. Jonathan, aku di sini. Tepat setelah Jonathan masuk, dia mendengar suara Sofia. Dia menatapnya dan melihat dia memiliki sepiring buah dan kue sambil berjalan ke arahnya. Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan sesuatu dulu? Tidak masalah. Saya tidak lapar. Pria itu menggelengkan kepalanya, tetapi Sofia tidak berniat membiarkannya. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Anda belum memiliki apa-apa sejak pagi. Bagaimana bisa kamu tidak lapar? Apakah Asura tidak perlu makan? Saat dia berbicara, dia memutar matanya dan mengambil sepotong mangga dengan garpunya, mengirimkannya ke depan mulut Jonathan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi makan Anda? Anda sombong. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Melihat Sofia masih memperlakukannya seperti anak berusia 5 tahun, Jonathan tanpa daya mengambil buah itu dari tangannya. Betul sekali. Apa gunanya bermain keren sepanjang hari? Sofia mendengus dan menggigit kue. Snob, apakah kamu ingin mencari tempat untuk bersantai? Saya ragu Anda ingin menjadi bagian dari acara semacam itu. Memang, aku tidak. Jonathan mengangguk. Dia tidak mengenal siapapun di aula selain Sofia dan Lydia. Peristiwa seperti itu menurutnya tidak ada artinya. Dia tidak akan datang jika bukan karena Sofia, bahkan jika Nathan berlutut dan memohon padanya. Ayo pergi. Kebetulan ada kursi di sana. Sofia secara tidak sengaja melihat sebuah sudut dan menarik lengan Jonathan ke sana. Tepat ketika mereka hendak duduk, seorang wanita bergaun merah tiba-tiba menyambar kursi mereka. Maaf, kamu selangkah di belakang. Wanita berpakaian merah menatap Sofia dengan angkuh dengan mata penuh provokasi. Bersambung.